Oke, saya lanjutkan. Jadi terputus karena durasinya sudah 10 menit sehingga terputus. Oke, saya lanjutkan. Periksa air pendingin. Kita harus memeriksa keadaan air pendingin. Kemungkinan yang sering terjadi adalah terdapatnya karat dan kotoran sehingga air pun dapat tercemar. Terus yang berikutnya adalah memeriksa sistem pendinginan. Poin yang pertama yang harus kita cek adalah periksa kemungkinan terjadi cek keadaan radiator dan selang radiator. Bila ada kerusakan cepatlah diatasi sehingga jadi cek misalkan ada kebocoran di selangnya ya, keadaan radiatornya karena bocor misalkan selangnya juga bocor atau klemnya kendor dan sebagainya. Jadi apabila terjadi seperti itu maka cepat diatasi, diganti atau diperbaiki. Ya, misalkan kendor ya dikencangkan. Terus berikutnya adalah kerusakan pada klem atau selang radiator. Nah, klemnya misalkan sudah rusak, sudah tidak bisa mengeklem dengan erat, makanya harus diganti. Terus yang berikutnya adalah kisi-kisi radiator berkarat. Misalkan kisi-kisinya ada karat sehingga akan menghambat sirkulasi dari makanya harus dibersihkan kalau terjadi seperti itu. Terus periksa pada pipa radiator, pompa air dan pengukasnya. Jadi di bawah itu ada pengukasnya. Misalkan mau membersihkan harus dikuras. Terus ada pompa airnya. Jadi pompa air ini berfungsi untuk memompa air untuk dalam saat sirkulasi. Jadi dari mesin masuk ke radiator, dari radiator masuk ke mesin itu adalah dengan pompa. Terus pipa radiator ini adalah ya pipa untuk penyaluran sebagai laluan air radiator yang pada saat beroperasi. Jadi hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan ini bisa kalian pelajari lagi, dibaca. Apabila kurang jelas nanti bisa dibaca kembali, dipahami kembali. Oke, berikutnya yang poin D adalah memeriksa kerja tutup radiator. Poin yang harus kita laksanakan adalah memeriksa kerja tutup radiator dengan menggunakan alat radiator cup tester. Jadi ada alat namanya radiator cup tester, itu adalah untuk mengetes tekanan, kondisi pegas, katup vakum dari tutup radiatornya. Nanti kalau pada saat kita bisa melakukan KBM di bengkel, nanti bisa kita praktekkan. Tapi ini cara teori dulu. Jadi ada yang namanya radiator cup tester. Jadi alat ini adalah untuk mengetahui kondisi pegas dan katup vakum dari tutup radiator itu. Jadi itu cara kerjanya, disambung ke tutup radiator terus dipompa, nanti hasilnya bisa dibaca. Jadi di sini ada ketentuannya, tekanan pembukaan katup 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi. Ya. Jadi ini patokannya, standarnya. Untuk limitnya 0,6 km persegi, kilogram per cm persegi, atau bar, ini satuan dari luar negeri ya. Sesuaikan dengan ketentuan buku manual. Jadi ini adalah standarnya, akan tetapi
beda merek mobil akan ada perbedaan. Makanya kita juga harus pada saat perawatan juga harus mengecek buku manualnya. Jadi, sesuaikan saja buku manualnya, misalkan merek Suzuki, Toyota, Daihatsu itu akan ada perbedaan, walaupun perbedaannya hanya sedikit, tetapi kita tidak boleh misalkan merek A diterapkan di merek B, itu nggak boleh, harus sesuai dengan ketentuan dari pabrikannya atau buku manual booknya untuk brand tertentu. Oke, untuk selanjutnya yang poin E itu memeriksa tali kipas. Jadi tali kipas diperiksa kendor apa enggak secara visual. Kemungkinan terjadi retak, perubahan bentuk, halus atau terlalu keras dengan oli atau vaseline atau grease. Persinggungan yang tidak sempurna antar tali dan puli. Persinggungannya tidak sempurna, sehingga harus di setel ya. Kalau misalkan yang poin ini, misalkan retak, perubahan bentuk, halus, ini harus diganti. Untuk yang selanjutnya, yang F, memeriksa dan menyetel tegangan tali kipas. Penyetelannya tekanannya 10 kg per cm tekan tali pada kelenturan tali. Pompa air alternator 7 sampai ini keranggangannya ya, tali keranggangannya 7 sampai 11 mm. Antara engkol dan kompresor 11 sampai 14 mm ini adalah toleransinya, angka-angka yang standarnya. Tetapi angka-angka ini juga harus seperti yang saya jelaskan tadi, itu harus juga melihat manual book dari mobil atau brand yang kita hadapi. Terus yang kedua, yang berikutnya, poin yang kedua, lakukan penyetelan pada tali kipas jika angka nilai limitnya dengan S, penyetel tali kipas. Jadi misalkan terlalu tidak pada saat kita cek itu tidak sesuai dengan angka-angka yang di sini atau di manual ya, maka harus kita lakukan penyetelan tali kipas. Oke, untuk pertemuan pada yang kedua mungkin saya cukupkan sekian. Silahkan nanti kalian juga harus aktif mencari referensi lain mungkin yang selain dari materi dari saya, yang intinya adalah untuk mendukung, untuk melengkapi pelajaran kita, yaitu pemeliharaan mesin, yaitu khususnya yang kita bahas pada saat ini adalah merawat sistem pendingin. Jadi referensi bisa dari mana saja, yang penting intinya adalah sama. Jadi sebagai menambah wawasan mungkin bisa melengkapi dari materi ini. Oke, nanti misalkan keadaan sudah membaik dari pandemi COVID-19, kita akan menjadwalkan untuk kita melaksanakan praktek di sekolah, tetapi kita nanti tunggu dulu. Sekarang kita lewat daring dulu sehingga kita memahami tidak secara langsung, jadi secara teori dulu, walaupun secara teori apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh juga kita nanti akan memperoleh hasil yang maksimal juga. Silahkan nanti dipelajari dari materi yang saya sajikan dan juga penjelasan melalui video ini. Apabila belum jelas ya bisa diputar ulang, ataukah nanti juga ada sesi tanya jawab, silahkan dimaksimalkan di